al-amir mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Pertama dan terutama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk acara rutinitas kegiatan kita Prodi Bedah FK-UNAN tentang kuliah subuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada KPS dan SPS yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada pemateri kita pada hari ini, Dr. Dedi Saputra, spesialis bedah plastik, Ketua dari Bedah Plastik FK-UNAN M. Jamil Padang. Tanpa memperpanjang mukadimah, marilah sama-sama kita dengarkan kuliah subuh dari Dr. Dedi yang berjudul Financial Injury. Atas waktu dan tempat, kami persilakan. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Vandra yang telah membuka acara ini. Juga kepada Prodi, Kepala Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dr. Rizky, Dr. John ada ya? Dr. John ada juga ya? Juga kepada mungkin staf lain, guru besar yang saya hormati, dan yang terutama sekali buat adik-adik residen dan tetap muda ikut ya? Tetap muda enggak ya? Oke. Baiklah, supaya tidak memperpanjang sambutan dan juga tidak mengurangi kesiapsiagaan ya kan peserta didik ya, PPDS ya. Kalau Waldi siap terus ya Waldi ya. Siap, posisi siap, duduk pun posisi siap. Salut ya. Kan? Siap, Pak. Siap ya kan. Oke, jadi kita mulai ya. Kita bicarakan tentang kraniofacial atau kraniomaksilofacial injury ya, sama itu ya. Ini topik yang dimintakan oleh Prodi, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ke kami ya dari divisi bedah plastik untuk menambah atau merefreshing lagi atau mereview lagi ya, pengetahuan atau visi ataupun pengalaman kita sama-sama ya, dan juga mungkin feedback
buat kami ya, di divisi bedah plastik dalam hal pengayakan modul dan standar pelayanan untuk pasien di rumah sakit kita. Ya. Baiklah, sama-sama kita tahu ya bahwa kondisi ya di mana pasien-pasien yang datang ke terutama ke emergensi adalah kondisi-kondisi di mana pasien mengalami trauma yang bervariasi ya, mulai dari ringan sampai berat ya. Di mana salah satunya kraniomaksilofasial adalah bagian yang tidak terpisahkan sekali dari suatu trauma yang melibatkan tubuh manusia. Ya, jadi intinya ya kan kita sebagai dokter ya, apalagi PPDS yang menjadi ujung tombak di IGD ya, dapat memberikan pelayanan yang paripurna lah ya, sesuai dengan standar. Ya. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa kasus kraniomaksilofasial ini ya atau CMF ya, kraniomaksilofacial injury ini bisa disertai dengan ya, multiple trauma, terutama yang paling dekat ya dengan trauma kepala ya. Trauma kepala artinya ada traumatic brain injury-nya. Dan juga disertai ya dengan multiple trauma di bagian tubuh lainnya ya, terutama muskuloskeletal ya, abdominal, torakal dan genitalia maupun saluran kencing ya. Beberapa laporan jaga belakang ini saya pantau ya, banyak sekali diskusi ya, apalagi dari guru besar kita ya, maupun kami sendiri yang mengarahkan ya, kepada PPDS untuk bisa lebih standar dalam hal memberikan penjelasan ya, dalam hal diskusi, dalam upaya pelayanan terhadap pasien yang berhubungan dengan kelainan kraniomaksilofacial injury dapat distandarkan dan ditingkatkan. Jadi perlu sekali kita pagi ini ya, untuk kita sama-sama ya, bagi kami pun ya dari plastik ya, di plastik penting sekali ya media seperti ini ya, media seperti ini untuk jadi feedback ya, sejauh mana kita ya sama-sama dapat mencapai pelayanan yang paripurna tersebut. Oke. Oke, ya ini outline-nya ya. Rangka dalam hal kita mendiskusikan ke depan ya. Mudah-mudahan mencatat ya. Walaupun ini kan direkam ya, tapi mudah-mudahan catat ini untuk diskusi kita supaya lebih sistematis ya. Jadi ini pendahuluan ada kita nanti munculkan ya, karena penting sekali untuk menilai dan melihat epidemiologi dari kasus-kasus kardiomaksilofacial injury. Juga nanti akan dibahas pasti ya anatomi dan biomekanik ya. Nah, ini nanti tolong betul-betul disimak betul dan nanti kita diskusikan ya. Lalu apa itu soft tissue injury ya, apa itu fracture ya. Soft tissue artinya softnya, ini fracture hardnya ya. Untuk fraktur klasifikasi ini mungkin kita tidak banyak bahas, walaupun slide-nya banyak ya. Ada sekitar puluhan slide ya, tapi kita nggak mungkin banyak membahas karena ini lebih teoritis ya. Nah, yang penting sekali ya, rangkanya adalah when to operate. Nah, ini kan banyak sekali nih ya, didiskusikan juga mungkin ada sebagian yang mungkin yang tidak konsisten mengetahui atau memegang kondisi kapan sih sebetulnya pasien ini dioperasi ya. Lalu selanjutnya adalah strategi untuk melakukan tindakan ya, baik dalam reduksinya maupun dalam fiksasinya. Dan yang penting juga tentang komplikasi ya terhadap pasien-pasien cedera kraniomaksilofacial. Dan terakhir ada kuis ini ya. Kuis ini penting sekali ya. Jadi ada sekitar beberapa pertanyaan itu yang nanti ada jawabannya nanti ditembakkan ke WA saya saja ya. Siapa yang benar semua nanti dapat voucher ya. Voucher makan gratis di rumah gubernur ya, nanti siang ya, makan siang ya. Oke, kita mulai ya. Jadi pendahuluannya ya, ini mungkin sebagai ini aja ya, sebagai review aja ya. Jadi kita tahu semua bahwa kecelakaan motor ya
baik mau kendaraan ya, motor, mobil ya, maupun penyeberang jalan ya, itu merupakan kasus yang paling banyak ya, populasi yang paling berisiko ya terhadap cedera maksilofasial ya. Suara saya bagus ya? Halo? Tolong feedbacknya, suara bagus ya? Bagus, bagus Pak. Bagus ya? Bagus, Ya, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Lalu yang kedua, olahraga ya. Apalagi untuk negara berkembang, negara maju ya. Ataupun negara berkembang yang alokasi waktu masyarakatnya sudah banyak untuk olahraga, maka tidak menutup kemungkinan bahwa olahraga adalah penyumbang terbanyak juga dari cedera maksilofasial ya. Lalu jatuh ya. Jatuh, habis itu kecelakaan di industri ya. Habis itu trauma tumpul ya, bisa trauma tumpul ya karena sengaja atau tidak sengaja ya. Sengaja ya artinya permainan atau apa gitu ya. Lalu assault ya atau kriminalitas. Lalu ini gunshot ya. Ini gunshot nih banyak juga terjadi menyebabkan terjadi kardiomaksilofasial ya. Apalagi di negara yang izin penggunaan senjata apinya di apa ya, lebih bebas ya, dibebaskan. Lalu yang terakhir tidak kalah penting adalah domestic violence ya. Domestic violence ini insidennya banyak nih ya. Kalau enggak anak-anak ya, balita ya, ataupun orang tua. Karena kita tahu domestic violence ini adalah kejadian atau trauma ya yang terjadi di rumah tangga ya. Biasanya ketidaksengajaan atau kelalaian ya. Lalu dikatakan bahwa 60% dari pasien-pasien yang mengalami cedera kepala ini, cedera maksilofasial ini, tadi ya saya bahas bahwa ada multiple trauma ya, politrauma. Di mana sekitar 20-5% disertai dengan trauma brain injury. Atau sebaliknya ya, kecelakaan kendaraan motor itu biasanya cedera kepala yang diikuti adalah maksilofasial. Nanti kita lihat hubungannya ya. Lalu yang penting sekali ya, jangan sampai kita meluputkan atau terluputkan oleh kondisi nampak dari bombardirnya luka-luka di wajah atau di tempat lain, tapi kita melupakan gangguan atau cedera pada cervical ya, spinal dari tulang belakang ya, atau trauma mayor lain yang bersifat tidak begitu nampak ya. Lalu yang penting sekali ya, kita nilai apakah ada ancaman nyawa tidak ya. Dan di sini di beberapa usaha saya lihat bahwa ada sebagian ya sekitar sampai 20% katanya ya. Mungkin karena maksilofacial injury-nya ya menyebabkan ya gangguan psikologis. Biasanya ini mungkin komplikasi pasca ya atau intra ya. Dimana nanti kita tahu ya, sebagian residen pasti tahu ya apa itu DAPDA ya. DAPDA bisa dinilai ke pasien ya, bisa tidak mengarah nanti ke sini ya, PTSD ya. Oke, nih kita langsung masuk ya fase anatomi ya. Ini enggak perlu lagi sebetulnya dibahas ya. Ini harus ya wajib ya, apalagi kemarin ya dari Prodi menekankan ke kita semua ya, apalagi ke staf untuk lebih mengayak lagi ke anatomi karena enggak mungkin, enggak bisa dokter bedah tidak tahu anatomi ya. Dia harus tahu betul ya. Oke, ya, nih anatominya apa spesifik lagi karena kita membicarakan tentang maksilofacial injury ya, maka kita wajib mengetahui tentang facial buttress ya untuk hard tissue-nya. Dimana seringkali ya kita didiskusikan ya kan apa itu facial buttress ya, dimana kondisi ya rangka ya, satu konsep sebetulnya ini ya, facial buttress itu konsep ya. Kita nggak mungkin yang melukis di wajah pasien, oh ini facial buttress vertikal pasien yang patah ini di sini nih, atau yang horizontal di sini. Nah mungkin kita melukis, tapi adalah konsep yang sudah terpatri ya di pikiran kita bahwa oh ini kalau patahnya di sini ya kan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan radiologis, wah ini facial buttress-nya atau rangka dari hard tissue-nya yang menopang wajah ini ya, oh ini pasti ada gangguan ya. Ini bisa kita lihat sama-sama ya, ada yang vertikal ya, tegak lurus ya, ada yang facial buttress itu ada yang buttress itu ada yang horizontal. Semuanya adalah rangka ya, menopang atau mensupport, mendukung dari struktur tulang wajah. Oke, nah nih. Ini kita masuk ke biomekaniknya. Jadi
kalau fase buttress itu konsep yang harus ingat selalu kita di otak kita ya. Nah, kita mau dalami lagi nih. Apakah fase buttress itu yang bisa kita pahami sehingga kita bisa menilai, oh ini fase buttressnya menyebabkan gangguan seperti ini. Nah, ini bisa kita andaikan ya, kita ini kan ke konsep otomotif ya. Ini kalau ada PPDS yang sangat paham dengan otomotif ini pasti tahu sekali nih ya, bahwa facial buttress ini kalau dikonversikan ke mobil ya, sama itu ya, di gambar 1 coba ya kita lihat sama-sama ya. Jadi facial buttress itu tuh ya, yang merah yang kuning itu ya, itu adalah rangkanya, buttressnya dari mobil ya, di mana ya bagian bodi lainnya itu adalah pendukung saja ya. Kalau kita anggap yang di depannya ya, yang dekat yang penutup mesin ini ya, ini adalah kita anggap sebagai kulit-kulitnya ya, cat itu semua sebagai kulit-kulitnya. Nah, tapi kita fokus ke depan dan rangka mobil itu ya. Kalau dia ada kecelakaan, nah maka kita lihat seperti gambar 2 itu ya. Ya, gambar 2 itu akan membuat hancur sehancur-hancurnya kalau kita tahu biomekanik dari suatu trauma kecelakaan ya, kecelakaan. Hancur itu ya, nanti ada istilahnya crumple zone ya. Jadi bagian depan dari mobil itu disebut dengan crumple zone. Nah, begitu juga dengan wajah kita ya. Wajah kita ini terutama yang mid face itu adalah zona yang sangat rapuh itu ya, crumple zone itu. Ya. Tapi apa sebetulnya gunanya? Nanti penting sekali ya. Jadi Allah itu tidak sia-sia membuat seperti itu. Dan juga kalau ngomong-ngomong tentang otomotif ini, saya sempat agak-agak tersinggung juga dulu ya. Kebetulan saya punya, bukan saya aja, semua kita mungkin ada punya Fortuner ya. Maksudnya staff ya. Ya. Jadi saya pernah baca itu di YouTube juga saya lihat, wah Fortuner tabrakan dengan mobilnya si Ihsan. Mobil si Ihsan apa? Livina ya. Oh, Nissan ya kan. Iya kan? Hancur itu Fortunernya. Nissannya aman. Itu kejadian kalau nggak salah di Garut ya, di Jawa Barat kalau nggak salah, beberapa bulan yang lalu. Jadi banyaklah netizen atau masyarakat yang nanyakan, wah ini Fortuner ini kualitasnya jelek sekali nih. Ya, rupanya ya, saya baca-baca lagi, rupanya itulah yang disebut dengan crumple zone ya. Ya, bagian mobil yang memang diperuntukkan untuk melindungi pengendaranya malah ya. Dengan catatan ya sistem rangkanya atau facial buttressnya pada wajah manusia itu harus kokoh ya. Oke. Nah, nih kita perdalam lagi ya. Jadi nggak akan mungkin crumple zone itu berguna kalau nggak ada gaya tabrakan, gaya tumbukan ya. Ya. Jadi bagus pun struktur wajah, tulang wajah, tapi kalau nggak ada gaya untuk ngujinya, ini pengandaian ya. Nggak akan bisa tahu, oh ini kuat nih, oh crumple zone-nya berfungsi nih, bukan gitu ya. Tapi ini kita andaikan ya. Jadi kalau ada tumbukan, coba fokus ke ini ya, ke gambar ya. Ada gaya A, B, C ya. Gaya A itu dianggap ke upper face ya, sepertiga wajah atas. Kalau B itu gaya di mid face dan C gaya di lower face, di mandibula. Nah, ini dikatakan kata si buku yang saya kutip ini si Banks ya, katanya ya, bahwa dengan gaya tumbukan ya, kecelakaan ya yang menerpa wajah seseorang ya, itu bagaikan proses yang terjadi pada wajah yang dilindungi dengan helm baseball ini ya. Ini mudah-mudahan tahu semua ya, kan sering nonton Yankee ya bertanding ya. Jadi untuk wajah bagian atas itu pasti terlindung dengan otak sekalian ya, untuk kranialnya. Nah, itu buttress yang horizontal di atas itu kuat sekali. Itu biasanya tulangnya aman itu ya. Begitu juga dengan yang di C ya, A dan C itu sama. Yang C tulang mandibula, yang mandibula ini kokoh ya. Apalagi dengan otot, apalagi dengan kemampuan ada nanti restrain ya dari gaya seseorang ya untuk meminimalkan apanya ya. Nah, tapi yang masalah di sini adalah itu, yang B tadi yang kita hubungkan dengan crumple zone. Nah, di mid face ini kita tahu adalah tulang-tulang yang sangat tipis ya, mulai dari hidung ya, atau NOA ya, nasoorbital ethmoid ya, maksila ya,
atau juga zigoma. Ya. Zigoma ini nanti aneh juga nih, nanti kita lihat ya karakteristik anatomi ya, strukturnya. Ya. Nah, di B inilah terjadi ya suatu proses di mana Campbell zone ini berfungsi. Nah, di sini digambarkan sebagai kotak ya, kotak kardus kecil seperti kotak korek api. Mungkin nggak tahu masih menemukan nggak kita sekarang kotak korek api. Kalau sekarang kan udah pakai apa namanya? Yang sistem ini semua kan. Nah, yang dulu banyak itu kotak korek api. Nah, jadi kalau diandaikan wajah di tengah itu yang dihantam oleh suatu tumbukan, ya gaya tumbukan, maka kotak api itulah mungkin nggak tahu. Kalau saya sih banyak mencoba. Jadi taruh kotak api atau kardus, ya, coba tinju ya, tinju kita taruh andaikan di bawah kardus itu adalah sesuatu yang penting gitu loh, ya, yang terletak dalam suatu rangka juga. Maka kotak kardus itu yang hancur, sedangkan di dalamnya aman. Nah, itulah gunanya crumple zone itu ya. Biar dia hancur, tapi sesuatu yang berharga, yang penting di dalamnya aman. Paham ya? Kebalikan dengan A dan C. A dan C kaidahnya ya, dia akan utuh, terutama ya, ini kaidah yang banyak dilakukan penelitian ya, yang telah banyak penelitian. Frontal dengan mandibula itu utuh ataupun patah pun ya, tapi akan tidak patah ya, tapi berkonsekuensi terhadap cedera otak ya. Jadi coba aja Anda perhatikan ya atau baca-baca ya penelitian sebelumnya ya. Itu umumnya ya, kalau tulang muka aman, biasanya GCS-nya malah rendah. Ya. Tapi kalau tulang hancur terutama di bagian midface ya, pasti otak GCS-nya pasti baik. Itu kaidah yang udah banyak disimpulkan oleh peneliti-peneliti di craniomaxillofacial injury, di mana itulah fungsinya untuk mengorbankan diri supaya kondisi di belakangnya, di otaknya jadi aman. Ya. Semua dengan hal yang penganiayaan pada otomotif tersebut. Ya. Jadi penumpang nyaman. Ya. Nah, kalau di manusia, otak kita aman. Ya. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini hubungkan ya, kita hubungkan. Jadi seberapa sih gaya tumbukan tadi bisa menyebabkan terjadinya keparahan dari injury di craniomaxillofacial. Nah, ini di gambar 1 ya, di yang sebelah kanan ya, itu ada suatu proses di mana ada gaya tumbukan atau gaya akselerasi di mana kepala itu akan melakukan suatu proses ya, untuk menyeimbangkan atau meminimalkan suatu gaya kerusakan atau tumbukan ya. Dimana kita tahu bahwa gaya dan arah dari tumbukan itu penting sekali untuk menentukan tingkat kerusakan ya. Ini sesuai dengan hukum Newton ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, lalu yang gambar di tengah-tengah itu adalah juga faktor yang mempengaruhi ya. Selain kecepatan dan beratnya suatu massa ya, atau jadi kita anggapkan massa seorang korban ya dan massa dari objek yang menabrak dia atau yang akan berbenturan dengan pasien ya di gambar 1 itu penting sekali menentukan tingkat kerusakan dari craniomaxillofacial wajah ya, wajah dan kepala. Jadi kalau dianggap ya massa yang menumbuk wajah itu mempunyai kecepatan yang tinggi dan massanya kecil ya, itu tingkat kerusakannya lebih tinggi ya dibandingkan massa besar ya dengan kecepatan rendah ya. Itu udah suatu hukum ya. Tapi kalau massa besar dengan kecepatan tinggi ya tetap hancur juga ya, hancur juga wajah ya. Nanti kita lihat nih massa kecil dengan kecepatan tinggi, contohnya nanti bola ya, nanti pada blowout fracture. Tapi kalau massa besar dengan kecepatan tinggi yang itu biasanya kecelakaan lalu lintas, bisa dengan pengendaranya motor menabrak mobil atau mobil nabrak dia. Itu massanya berat dan kecepatannya kencang. Itu hancur juga ya. Itu kita bisa pahami ya. Dan ini harus menjadi pemahaman semua ya PPDS ya. Jangan sampai lupa lagi nanti bagaimana ditanya nanti biomekanik. Karena ngomongin biomekanik itu ngomongin tentang patofisiologi ya. Patofisiologi pada trauma adalah biomekanik ya, apalagi untuk craniomaxillofacial injury ya. Nah, gambar kedua adalah di mana tengkorak ya, terutama tulangnya tadi yang facial buttress tadi ya. Kalau kita lihat ya, itu ada angka-angka ya, di mana ini si satuannya, kalau yang tentara ini angkatan udara nih tahu betul nih. Kalau Waldi angkatan laut ya. Nah, ini
berhubungan sekali ya antara kekuatan tulang ya, fascia buttress tadi dengan gaya dia meredam tadi ya, gaya tumbukan tadi. Kan saya tadi udah bilang kaidah umumnya ya, makin kuat tulang dia makin meredam itu. Dia biasanya aman. Cuma salahnya gaya itu akan diteruskan. Karena kita tahu hukum energi ya, hukum gaya. Gaya itu adalah bagian dari hukum energi ya. Gaya energi itu tidak akan bisa hilang. Ya, hukum alamnya gitu, hukum fisikanya. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan, tetapi dirubah dalam bentuk lain. Jadi kalau ada tumbukan pada wajah pasien atau seseorang, maka untuk tulang upper face dan mid face-nya itu saya bilang tadi kan umumnya tulangnya aman karena kuat, buttress-nya kuat, tapi jangan salah, dia energi tumbukan itu akan dipindahkan ya, dipindahkan atau dialirkan ke belakang. Itu makanya otaknya yang akan menderita. Ya. Juga gaya ini akan diserap atau dinetralkan ya, selain dari hantaran tadi juga diserap dalam bentuk ada sinus ya. Sinus kan tahu ya fungsinya ya untuk meredam ya. Benturan juga ya. Tapi ya itu seperti crumple zone tadi ya, dia akan hancur. Jadi kita lihat ya sama pasien-pasien dengan mid face fracture ya, itu rata-rata ya mungkin hampir 90% lah, 80 ya, yang besar-besar apalagi ya itu sinus maksilanya hancur, sinus frontalnya hancur ya, yang arah ke atas satu sinus etmoid sampai ke dalam ya, untuk NOE ya. Oke. Untuk yang ketiga adalah faktor yang menyebabkan terjadi tingkat kerusakan itu adalah kemampuan atau adanya alat proteksi terhadap kepala ya. Ya, baik helm olahraga seperti pemain baseball tadi yang kita jelaskan pada apa tadi, maupun helm untuk pengendara motor ya, atau kendaraan F1 pun ya, mobil pun ada helm juga. Oke. Ini dari sini paham ya? Atau kalau ada yang apa, nanti aja diskusi ya. Ini penting sekali ya, tolong diingat-ingat betul ya. Oke. Nah, ini kita masuk kepada trauma soft tissue-nya ya. Soft tissue ini penting sekali untuk mengenal ya zona-zona ya, zona-zona yang penting di wajah manusia ya. Zona yang penting itu artinya zona yang terdapat topografi atau anatomi superficial ya, landmark ya, penanda-penanda di mana organ yang penting ada di situ. Apa organ penting yang penting? Mata pasti ya, dengan saluran kelenjar matanya. Habis itu nervus facialis ya, penting sekali harus tahu ya. Nervus facialis itu ya punya 5 cabang utama yang rentan sekali cedera kalau terjadi injury pada soft tissue. Lalu pembuluh-pembuluh darah besar ya, arteri facialis ya, kiri kanan ya, temporalis ya, itu cederanya lumayan apa juga ya, gede besar juga kemungkinannya. Lalu yang penting sekali adalah ductus stensor atau ductus parotis ya. Ductus parotis ini penting sekali untuk dikenal. Nah, itu ada gambar yang paling kanan ya, untuk mengenal dari jalannya, topografi dari ductus parotis ya. Jadi ambil tragus ya, diarahkan ke tengah-tengah dari filtrum ya. Filtrum itu artinya selokan dari bibir atas itu ya. Tapi topografinya setelah dari lateral ya, nah mungkin ya dari depan ya, ada pandangan up depan, tapi pandangan samping ya. Sedangkan gambar 1, 2 di kiri itu adalah untuk menentukan zona-zona bahaya ya, terutama facial nerve ya. Oke, nah ini contoh ya, contoh kasus ya yang banyak terjadi, dan ini beberapa yang saya ambil dari pasien-pasien kita di IGD ya, di mana kita lihat itu ya, gambar 1 paling kiri ini di atas ya, itu rentan sekali ya, ductus parotisnya kena, ya, nervus facialis kena ya. Nah ini satu lagi ya, nervus facialis ini penting sekali ya, patokannya itu ya. Jadi maaf saya balik lagi slide-nya ya. Nah ini ya, jadi untuk mengetahui cedera nervus facialis ini kita ambil, lihat orbita ya, mata lihat ya, ambil rima lateralnya, sudut mata ya, sudut mata lateral itu ya, itu ambil garis tegak lurus ke bawah ya, dari atas ke bawah ya, garis vertikal ya, diambil atau dibuat ya garis vertikal. Nah di sisi posterior itu ya, itu adalah cabang-cabang nervus facialis yang kalau terjadi ruptur atau cedera itu pasti terjadi gangguan ekspresi dari wajah.
Tapi kalau di sisi anterior dari garis vertikal itu aman ya, karena cabang-cabang halus ya, dan masih bisa diprosesi oleh sebelahnya misalnya. Ya, paham ya? Nanti kalau nggak paham coba tanya lagi. Harusnya paham ya, kecuali ada yang ngantuk ya. Oke. Nih ya, jadi cedera paling banyak ya yang kita temukan ya, selain kerusakan jaringan ya, ada kerusakan dari struktur penting tadi ya. Kalau kerusakan jaringan ya kita lakukan sedemikian rupa ya, demam sampai penilaian viabilitas jaringannya, sampai kita aproksimasi lagi dan kita nilai adakah skin loss yang akan butuh rekonstruksi ya. Bisa rekonstruksinya kita, kalau ada yang loss bisa kita lakukan dengan delay. Tapi kalau yang tidak ada loss, kita bisa tangkupkan lagi seperti gambar kanan atas ya. Ini kalau nggak salah nih pasiennya siapa nih, si Andre ya, siapa nih yang waktu itu ya. Ya, itu avulsi ya, avulsi nggak hilang ya. Sepertinya kan bahaya sekali, tapi enggak ya. Ya, kalau kita lihat gambar lateral ini kan kesannya bahaya sekali. Rupanya enggak ada avulsi seperti biasa aja ya. Jadi pasien pulang dengan kondisi baik ya. Tapi kalau gambar 1 lalu 3, 4 di bawah itu banyak ya. Ada kerusakan hard tissue, kerusakan kehilangan soft tissue dan fraktur tulang mukanya ya. Oke. Nah, dah ya. Jadi kita udah nilai ya konsep dasarnya, kita maju kepada nih yang banyak nanya juga ya. Kami mohon diulang-ulang lagi itu dengan pemeriksaan fisiknya ya. Nih kita nilai ya. Untuk memeriksa fisiknya kita tentu kondisikan dulu pasiennya stabil. Jadi artinya apa? Primer surveinya stabilkan dulu. ABC-nya harus aman dulu. Kalau ABC tidak aman ya tidak bisa ya. Jangan cerita tentang mengambil anamnesis ya, taking history ataupun lakukan pemeriksaan fisik atau evaluasi fisik yang baik ya. Nah, untuk penilaian ABC dan tindakannya khusus untuk kraniomaxillofacial nanti setelah evaluasi ini ya, tolong dilihat ya. Ya, khusus untuk penanganan karena nanti kan banyak itu ya, banyak kejadian yang masih bingung tuh ya, mana sih yang sangat-sangat emergensi sekali ditangani pada kasus craniomaxillar injury ya. Ini kita lakukan pemeriksaan fisik ya, setelah dilakukan stabilisasi pada kondisi yang mengancam nyawa ataupun mengancam kondisi organ penting ya. Jadi ini ada sistem di mana pemeriksaan fisik dimulai dengan apa istilahnya ya, angka P gitu lah ya. Jadi ini pemeriksaannya sangat gampang untuk mengingat itu. P itu artinya apa? Kita mulai dari bawah dulu, dari mandibula ya. Apakah mandibulanya intak atau tidak ya, TMJ-nya semuanya, baru naik ke atas ya, ke atas ke zigoma, ke maksila, zigoma ya, dasar orbita ya, ke mata ya, naik ke atas ya, pokok seperti huruf P ya. Kita bayangkan huruf P di wajah pasien. Nah, kita ikutin itu ya. Dimana prinsipnya kata si Gibbon ini harus sistematis ya. Dan penting sekali jangan sampai luput ya. Karena seorang dokter itu harus betul-betul detail untuk memeriksa bagian per bagian, unit per unit atau subunit per subunit ya. Nah, ada juga teknik standar yang selama ini kita pakai ya, dari atas ke bawah ya. Jadi silakan nanti kalau ada yang melapor dari sistem P ya, huruf P atau sistem lama ya boleh, ini sistem lama yang kita anut selama ini ya. Mulai dari atas ya, bisa dari frontal ya atau scalp ya. Scalp frontal ya sampai ke bawahnya ke alis mata ya. Alis mata, tulang apa? Rim superior dari frontal ya. Rim superior dari orbita penting sekali ya. Rim superior ini tolong diingat betul karena ada beberapa kasus yang mungkin sama ini nggak diperhatikan ya. Ada namanya blow-in fracture. Nanti kita lihat kasus apa sih sebetulnya blow-in fracture. Pemirsaannya pada pemeriksaan nomor 1 ini ya, untuk menilai ada dari rim superior dari orbita yang fraktur yang jatuh ke bawah atau menekan ke bawah ya, menekan rongga orbita. Lalu turun terus ke bawah ya, bola mata, lalu dasar orbita ya, banyak sekali kejadian ya, dasar orbita terjadi seperti blowout transfer atau entrapment ya. Nanti gambarannya nanti diplopia ya, nanti kita nilai ya. Habis itu penting juga nih ya, saya sering minta foto ya, tofu di foto ya, foto klinis itu tolong difoto one position atau dari uppernya, dari atasnya ya. Ini kan gambar ketiga nih dari atas dia foto nih. Boleh dari bawah juga boleh ya. Ini untuk menilai dari malar ya, tonjolan dari pipi ya. Tonjolan pipi ini penting sekali untuk dinilai karena itu khas sekali untuk suatu fraktur zigomatiko kompleks ya. Lalu turun ke bawah papasi arcus zigomanya ya, 4 ya, nomor 4. Habis itu terus ke bawah maksila ya, untuk left fourth ya bisa juga kita nilai, lalu masuk ke rongga
oral ya untuk menilai oklusi ya. Nanti apa oklusi itu nanti kita ada di slide selanjutnya. Kita lakukan manuver maksila. Ini manuver maksila ini untuk menilai faktor maksila, terutama Lefort nanti ya. Di mana nanti kas ini kalau kita lakukan suatu manuver ya minimal ya, jangan besar-besar ya. Nanti besar nanti malah terjadi do harm ya, bukan do no harm ya. Pada prinsipnya kita harus do no harm ya untuk menilai adanya floating atau goyang pada maksila ya. Oke. Nah, ini oklusi ya. Ini mudah-mudahan tidak ada lagi yang tidak tahu ya, oklusi ini penting sekali. Patokannya adalah M ya, M1 ya. Molar 1 atas bawah ya. Molar 1 bawah. Jadi tidak ada depan ya. Bu, Pak, lihat mulutnya. Jangan gitu ya kan. Jangan lihat mulut saja, tapi buka mulut dan lihat ke samping kiri kanan ya. Ke arah bukalnya. Nah, itu kita lihat itu. Hitung tuh, mana yang sifus, caninus ya, premolar dan molar ya. Nah, kita patokan molar 1 di mana molar 1 dari maksila ya, gigi atas itu bagian tonjolannya ya menempel pas pada ya, bertaut pada di visura atau cekungan dari gigi M1 dari mandibula. Ya, dinilai kiri kanan ya harus sama. Jangan sampai terjadi ada ketidaktemuan. Nah, kalau tidak bertemu antara mol 1 atas bawah itu ya, maka itu disebut dengan gangguan dari oklusi ya. Sesuai dengan keterangan dari Engels ya. Angel ya. Jadi kalau misalnya ketemu, bisa dia maksila itu di depan ya, dia teroklusi, atau mandibula yang ke depan, mesioklusi, atau malah oklusinya ke samping. Jadi rahang atas sama mandibula itu tidak lurus ketemu, tapi kiri kanan dia. Nah, disebut dengan crossbite. Atau sebaliknya, seperti kayak dislokasi TNJ, itu nggak ketemu. Kalau disuruh tutup, disuruh mengkem pasien, disuruh menutup gigi, ya, itu tidak ketemu. Ya, gigi depan itu tidak ketemu. Jadi artinya apa? Gigi depan aja yang ketemu, apalagi M1 kan? Nah, artinya itu disebut dengan open bite. Ya, ya, jadi ada oklusi normal, neutroplusi, ada diatroklusi, ada mesioklusi, ada cross bite, ada open bite. Itu yang banyak. Jadi nggak boleh lupa ya. Ya, diatroklusi kalau halo kok ada halo. Ya, kalau maksila yang menonjol ke depan ya, depan itu diatroklusi, kalau mandibula yang ke depan mesioklusi, tapi kalau rahang kiri kanannya kalau dia dari depan ke samping, salah satu ke samping, itu disebut dengan crossbite ya. Nah, kalau dilihat di depan dia tidak ketemu, gigi yang tidak ketemu, disebut dengan open bite ya. Oke. Nah, ini juga ya pemisahan khas ya untuk yang saya bilang tadi ya, untuk adanya fraktur dasar orbita ya, yang banyak pada kasus blowout fraktur ya, atau di mana kasnya terjadi diplopia secara klinis kita lihat. Diplopianya itu apa? Adanya entrapment atau terperangkapnya atau terpegangnya ya otot-otot bola mata ya, bola mata paling bawah biasanya ya, rectus inferior atau obliquus inferior, atau lemak bola mata pun ya, dengan jumlah yang besar dan perangkap yang kuat, maka bola mata tidak akan bisa bergerak ya. Kita lihat sini ya, pasien di gambar kanan kiri ini ya, gambar kiri ini pasien disuruh melihat ke atas ya. Ya, melihat ke atas ya, bukan mau melihat ke atas ya, bukan kepalanya ke atas ya, tapi melihat ke atas dengan matanya, itu bola mata kiri tetap tidak naik dia. Yang sedangkan yang normal, yang sebelah kiri mata kiri naik. Nah, kalau kita lihat dengan CT scan ya itu nampak sekali itu ya. Ya, nampak rectus ya, ototnya terperangkap di tulang yang patah pada dasar orbita ya. Oke. Nah, ini diagnostik yang penting-penting ya. Kita diagnostik banyak, tapi ini yang penting wajib ya. Kalau kita orientasinya ujian ya, biasanya diminta panoramik ini ya. Foto polos tapi panoramik. Minggu lalu saya dengar-dengar itu Dr. Lila dari bagian radiologi mengilustrasikan ada kasus residen yang memaksa dilakukan tindakan emergensi pada pasien ya dengan pemeriksaan panoramik. Panoramik itu termasuk yang kompleks juga, jadi tidak simpel ya. Jadi tidak bisa pasien dengan gangguan GCS apa-apa, tidak bisa ya. Jadi harus diminta foto yang simpel untuk pasien yang tidak membebankan pasien. Nah, ya kalau kita standarnya langsung CT, ya ada CT scan, karena pasien cuma dengan posisi berbaring ya dengan CT scan kan.
Tapi kalau dengan foto panoramik ya ini sangat membutuhkan manuver ya. Oke ya. Bisa dilihat ya kondisi-kondisi di mana yang bisa kita nilai ya. Kalau spesifiknya ya, kalau saya dulu ya karena CT scan 3 dimensi belum umum dipakai, yang kita pakai posisi waters dan reverse waters dan reverse waters. Ya, nah itu dampak itu semua itu ya. So upper phase, mid phase maupun lower phase ya. Oke. Nah, nih yang saya bilang tadi ya. Untuk outline klasifikasi fraktur ini sebetulnya tidak perlu dibahas lagi ya. Ini banyak dan sangat dalam ini ya. Tapi tidak apa-apa nanti kalau ada yang bingung ya boleh. Ini saya slide-nya ini aja ya. Nah, nih, yang untuk NOE ya. Ini makin banyak aja kasusnya ini ya. Ya, NOE ini bagian dari naso, obito, dan ethmoid. Jadi tiga-tiganya harus terlibat baru bisa kategorinya NOE faktor ya. Ya, dan kasnya nanti lihat aja tuh kantusnya, kantus medial itu. Kalau nggak terlibat kantus medialnya itu sumir sekali untuk menyatakan itu NOE ya, karena menurut skalanya ya, skala atau klasifikasi yang kita pakai Markowitz ini ya, berat ringannya situ fraktur NOE itu ya dipengaruhi oleh intak atau tidaknya kantus medialnya attach ya, melekat ke struktur tulang ya, nasonya ya, atau bagian prosesus frontalis os maxilla ya, yang di medial. Oke. Nih ya pemirsa fisiknya ya. Yang gambar satu kiri ini saya tidak begitu menganjurkan ya, karena ini sangat manipulatif ya. Nah, lebih cenderung gambar dua ya, ini untuk menentukan intak atau tidaknya dari kantus medial di tulang bagian yang patah. Ya, nama tesnya bowstring ya. Ya, bowstring ya, bowstring ya. Nah, bowstring ini simpel sekali ya. Kita letakkan jari ya di medial kantus itu ya, di bagian tulang itu. Nanti yang kantus lateralnya kita tarik ke samping ya, kita arahkan ke samping. Nanti kalau dia ngikut itu nggak ada tahanan itu artinya lepas. Artinya Markowitz-nya pasti udah 3 ya pasti ya, 2 bisa juga ya. Lalu yang kayak kasus yang berapa minggu yang lalu nih ya, siapa tuh yang jaga itu ya. Nah, tolong lihat pada yang kena ke dalam, lebih ke dalam lagi ada robekan pada dura ya di belakang ya, ethmoidnya. Itu coba lihat ada nggak kemungkinan LCS yang leakage. Itu bisa kita tes dengan menilai ada fenomena halo ya pada leakage LCS ya. Oke. Nah, ini yang tadi ya saya bilang ya, zigomaticomascular kompleks ya, kasnya ya, lihat aja nanti kasnya ya pada malarnya atau tonjolan dari pipi pasien ya. Kalau pipi pasiennya rendah dibandingkan yang satunya, lalu ada tanda-tanda perdarahan ya, bisa rakun ice ya, perdarahan dari jaringan kulit soft tissue di sekitarnya ya, itu kemudian besar ya. Oke, ini anatomisnya, ini CT scan-nya. Oke, yang aksial ya. Nah, nih yang blowout tadi ya saya bilang ya. Blowout ini banyak oleh kalau kita tinjau dari gaya tadi ya, itu nampak sekali bendanya masanya kecil tapi kecepatannya tinggi. Nah, ini dia nih ya. Nah, pada blowout mekanismenya ya, karena kita tahu bahwa bola mata itu mempunyai rigiditas yang tinggi juga, jadi dia walaupun terbentur bola atau massa ya, seperti hit ya, pukulan seseorang ke mata itu, bola matanya biasanya relatif aman. Yang tidak aman itu apa? Bagian terlemah dari rongga orbita itu. Kita tahu rongga orbita ada bagian atap ya, bagian dinding lateral, medial, dan bagian dasar ya, dasar orbita. Nah, dari keempat sisi itu ya, itu yang paling menjadi locus minoris resisten ya, bagian yang lemah adalah bagian dasar orbitanya. Nah, itulah biasanya hantaran gaya tumbukan itu yang dihantarkan oleh bola mata dan dihantarkan ke bagian yang lemah tadi, yaitu dasar orbita. Nah, maka dasar orbitanya yang patah. Dengan patahnya dasar orbita itu, maka ada terjadi bagian soft tissue dari periorbita itu yang masuk ke
bagian patah itu. Nah, itu yang menunjukkan terjadi entrapment tadi. Ya. Oke. Oh ya, ini kebalikannya itu. Nih, blow in ya. Pada gambar kiri bawah ya. Kanan bawah ya. Nah, itu blow in. Yang saya bilang tadi kan, pemeriksaannya tolong lebih didetailkan lagi, di mana bagian dari rim superior dari orbita itu yang patah. Nah, karena patah dia cenderung ke bawah ya, menekan atau mengurangi volume intraorbita, rongga orbita, maka terjadilah penekanan ya. Jadi khasnya kalau pada blowout ya, selain terjadi diplopia juga terjadi kesannya matanya enolthamus ke dalam, kecil. Sedangkan blow in kesannya malah matanya lebih menonjol ya. Tapi relatif ya. Tapi yang khas sekali kalau kita lakukan fisik dan radiologis. Oke. Ini untuk nasal ya. Nasal bone anatominya ya. Oke. Nih. Ini ada yang nanya nih ya, ada beberapa residen yang nanya kan, ini gimana nih kan, jangan sampai kita nggak dapat kasusnya ya kan, karena ini kan bersinggungan ya kan, bersinggungan dengan THT katanya. Saya bilang ini bukan masalah sungging atau singgungan ya kan, ini masalah ya, di mana kita bisa mengakses pasien, menilai pasien bahwa ini adalah satu paketnya gitu loh. Jadi kalau fractur tulang wajah disertai dengan fractur nasal, apa tulang wajahnya kita yang ambil, apa ya konsultasi? Enggak, harus satu paket ini sebetulnya ya. Nanti kita lihat itu kasus yang apa, yang berat-berat atau yang multiple. Nah, mungkin ya. Jadi untuk yang simple pun harus bisa juga. Nah, ini modalnya kan paling banyak kita lakukan close reduksi ya. Close reduksi udah bagus ya, apalagi siapa yang residen PPDS yang udah banyak ikut sama saya pasti tahu nih, udah pernah pengalaman melakukan close reduksi, lalu pasang splintingnya ya, pasang tamponnya udah tahu itu ya. Ini tamponnya sangat kompleks sekali, ini bagus sekali ya. Ya, sangat bagus sekali ya gambarnya ya, yang kanan ya, kanan bawah ya. Jadi enggak ada yang enggak bisa. Saya yakin kalian bisa semua, karena apalagi yang udah pernah ikut sama saya kan. Enggak ada susahnya ya. Yang penting kita identifikasi frakturnya, tipenya seperti apa, lalu kita nilai tindakan selanjutnya apakah fraktur nasalnya atau septumnya. Itu semuanya bisa kita reposisi dengan forceps ini ya, as atau Wortham forceps ya. Oke, kita masuk ke Lefort ya. Lefort ini banyak juga kasusnya ya. Prof. Hamadi senang sekali diskusi tentang Lefort ini ya. Karena Lefort ini ya itulah ahli bedah yang jago sekali ya. Keluarganya semua dokter ya kalau salah ya. Bapaknya, omnya ya, kakaknya, abangnya dokter semua ya. Dan dia lah yang bisa melakukan uji coba terhadap banyak tengkorak untuk menentukan rupanya untuk midface ini ada namanya khas Lefort ya, sesuai dengan nama beliau ya, Frank Lefort ya. Oke ya, ini udah tahu semua ya. Oke ya, khasnya elongasi ya, pasti wajahnya panjang ya. Maksilanya tadi kita periksa ada floating goyang ya. Oke. Ini dilakukan tindakan. Tindakan yang banyak kita lakukan ya dua ini ya. Pasti ya, kalau yang apa ya, yang banyak itu ya, atau yang bisa juga kita ganti dengan suspension ya, kita modifikasi dengan suspension ya, seperti gambar di kanan ya. Oke. Nah, ini untuk yang banyak juga yang kita luput kadang ya, atau karena kita dilakukan rekonstruksi pada maksilanya seperti gambar A ya, itu kesannya yang gambar BC biasanya jarang kita lakukan. Karena kita nilai, udah rigid nih ya. Dan memang kadang time consumption ya, kadang ya, membutuhkan waktu ya. Oke, ya modalnya ya, seperti gambar ya. Ada video akbarnya, ada platnya ya, untuk pelet ya. Oke. Nah, ini untuk mandibula ya. Ini ya, mandibula ya, pasti udah banyak ini ya. Oke. Nah, ini yang jadi topik juga nih ya. Ditanya-tanya nih ya, kok nggak dioperasi cepat atau kok ditunda ya kan? Ya inilah penjelasannya ya. Mungkin sebagian udah tahu ya. Ya, yang penting untuk konsensus pastinya untuk keseragaman belum ada ya. Ini konsensusnya ini ya. Tapi yang penting bahwa stabilisasi pasien penting sekali ya. Ya, kalau pasien stabil dan dinilai ulang kondisi bisa dilakukan emergency ya emergency, tapi kalau enggak dilakukan delay ya.
Yang penting semua kondisi yang menyebabkan terjadi gangguan atau ancaman nyawa, ya, gangguan airway, perdarahan yang aktif, ya, expanding yang meluas, ya, trauma kepala yang lebih utama, ya, di mana terjadi perdarahan, ya, intrakranial, ya, atau gangguan visus, ya, itu penting sekali dinilai secepatnya, ya. Nah, sedangkan dari kondisi frakturnya bisa dikonfirm dengan pemeriksaan radiologis, ya. Nah, nih yang banyak ini, ya, saya lihat beberapa referensi. Nah, ini dia dibagi dalam 4 timing, ya. Jadi tolong diingat-ingat betul nih, ya. Tolong, ya, PPDS, ya. Jadi tidak ada lagi untuk kedepannya jawaban dari chief yang melapor, oh ini, ataupun dari PPDS lain kalau ditanya, oh ini, ya. Enggak, ya, ini, ya. Jadi 4 timing itu pertama ya ada pertama adalah immediate, ya, atau emergency, ya. Pada kasus apa itu, ya? Pada kondisi di mana trauma kardiomaksilofasialnya menyebabkan terjadi gangguan atau ancaman nyawa, ya, atau ancaman gangguan penglihatan, ya. Itu harus cepatnya diintervensi, ya, untuk menstabilkan jalan nafas, breathing-nya, ya, sama perdarahannya, ya, dan juga meminimalkan kerusakan lebih lanjut dari visusnya. Itu penting sekali, ya. Nanti kita nilai nanti, ya, bagaimana sih kasus-kasus emergensinya, nanti kita lihat. Lalu yang kedua, timingnya adalah harus dilakukan, ya, secepatnya dalam beberapa jam pertama. Nah, itu biasanya fraktur tulang muka atau kardiomaksilofacial injury yang mempunyai kontaminasi yang sangat berat, ya, yang curiga akan menyebabkan terjadi infeksi lebih lanjut, di mana kerusakannya itu disertai dengan kontaminasi yang tinggi, ya. Dan juga harus distabilkan hemodinamiknya, ya. Kalau nggak stabil dulu, stabilkan dulu, baru dilakukan, ya. Tapi itu patokannya dalam jam-jaman, ya. Tapi kalau yang timing pertama tadi itu hitungannya menit, ya, menit-menit, ya, atau 1 jam pertama. Tapi kalau yang kategori timing kedua ini hitungannya beberapa jam pertama. Nah, lalu ke kategori ketiga adalah 24 jam itu, 1 hari itu harus dilakukan tindakan, ya. Biasanya pada patah-patah yang mungkin kita anggap itu seperti kemarin, ya, yang simple dengan kondisi luka yang clean, ya, itu bisa itu, ya. Tapi kita lihat pembengkakan jaringnya, swelling soft tissue-nya minimal. Jangan kondisi luka bagus, ya, fraktur simple tapi udemnya sangat masif, nah, jangan, ya. Itu bisa kita kategorikan ke kelompok timing keempat, ya, di mana bisa dikerjakan setelah 24 jam, ya. Nah, itu kebanyakan kita menganut yang keempat ini. Kenapa? Cenderung pasien-pasien kita di IGD banyak dengan kondisi swelling jaringannya, ya, pembengkakan jaringannya, ya. Pembengkakan jaringnya sangat masif, ya, sangat berat, ya. Kenapa? Nanti kita nilai nanti. Kenapa kok pembengkakan jaringan itu mempengaruhi, ya? Oke, ya. Yang penting udah paham, ya. Ada 4 kategori atau 4 pembagian waktu yang wajib kalian tahu sehingga tidak membingungkan dalam menjawabnya. Oke, ya. Nah, ini kita lihat nih. Apa sih kasus-kasus kardiomaksilofacial injury yang termasuk kategori 1 tadi, ya? Ya, nih, ya. Nih, upper airway, ya, yang mengganggu jalan nafas. Ini enggak ada, pasti ada nih pasien seperti ini, ya. Ya. Ini harus nih secepatnya dalam hitungan menit, ya. Coba salahnya kan pasien-pasien ini kebanyakan sudah ditangani di rumah sakit daerah, ya, atau rumah sakit swasta di luar, ya. Dan memang dokter-dokter yang mau di IGD harus wajib punya kemampuan untuk ini, ya, untuk left running, ya. Oke, ini untuk airway-nya, ya. Dilakukan upaya, ya, menstabilkan airway, breathing-nya, perdarahannya harus diminimalkan, dilakukan sumbernya harus dicari, ya. Pokoknya dilakukan upaya untuk menstabilkan hemodinamik, airway, dan breathing, ya. Nah, ini yang khas nih, ya. Nah, coba lihat, ya, gambar kiri ini, ya. Ini patah apa nih, ya? Patah seperti kayak apa? NOE bisa, ya, fraktur maksila yang bisa, ya, ya, atau fraktur nasal yang menekan ke belakang, ya, nyata itu, ya. Ini lihat, ya. Jadi ada dorongan ke belakang bagian dari nasofaringnya, ya. Itu susah pasien nafas melalui hidung. Nah, ini bisa juga kita identifikasi ini sebagai tindakan yang emergensi, ya. Paling tidak kita untuk mengamankan jalan nafasnya dulu nih, ya. Karena ini kan semata-mata pasien bernafas melalui mulut nih, ya. Ketidakmampuan untuk
bernafas melalui hidung karena struktur di nasofaringnya sudah ketekan ya. Ini ada pemasangan guida lah minimal ya, dulu dideteksi cepatnya ya. Malah kalau yang kasus yang berat ya kan, nah, kita lakukan konversi jalan nafas ya, bisa dengan krikoidektomi atau tracheostomy ya. Nah, ini untuk yang lebih bawah lagi. Nah, ini yang sering kita dapatkan ya, flying mandible ya. Jadi fraktur bilateral ya, segmental ya, yang satu segmennya itu ke kanan ya patah sehingga otot-otot dasar lidahnya itu tertarik ke belakang ya, atau terdorong belakang ya, sehingga orofaringnya ketutup. Nah, ini wajib cepat juga ya, harus cepat ini ya, flying mandible nih ya, harus cepat. Ini enggak perlu kalau Anda bisa pasang guida secepatnya dan lakukan reduksi frakturnya, itu enggak perlu di konversi jalan nafasnya. Tapi kalau pasien sudah telat dengan gangguan nafas ya, hipoksia sudah di IGD ya, ini pasang apa dulu lah. Mau tidak mau harus ya krikoidektomi atau tracheostomy ya. Nah, kita takutnya kondisi ini udah sekian jam dengan kondisi saturasi pasien udah turun ya kan. Dalam perjalanan dan dirujuk sampai di IGD kita pasien udah pucat atau udah biru kan enggak mungkin lagi kan pasang-pasang apa karena pasien udah fatigue biasanya itu ya. Oke ya. Nah, ini juga ya pasien yang kasus yang harus ditangani secepatnya ya, emergensi ya. Retrobulbar hematom ya, ini suka luput juga ini ya. Jadi jangan sampai luput lagi ya untuk kedepannya ya. Nilai betul ya. Jadi pendarahan di sekitar midface dan terutama pada bagian mata dengan penilaian papasi itu tekanan bola mata itu kita nilai dengan papasi itu sangat-sangat keras sekali ya. Sangat keras sekali. Dan cenderung kantus ini ya, kantus itu kan jaringan ikat itu ya. Kalau lengket dia ke tengah, medial kantus, ke lateral ya, ke rim lateral orbita itu di kantus lateral namanya. Dan di atasnya ya, kelopak mata atas bawah itu kan itu kayak ring itu, kayak cincin itu. Cincinnya rigid. Ya, dia cenderung tidak akan melar. Nah, jadi kalau terjadi pendarahan di retrobulbar ya, itu tidak bisa mengkompensasi. Ini mekanismenya atau fenomena seperti kayak compartment syndrome ya. Nama lainnya memang retrobulbar compartment syndrome atau orbital compartment syndrome namanya. Compartment syndrome orbital. Ini nama lainnya. Artinya apa? Semua yang menyebabkan terjadi peningkatan tekanan kompartemen ya kompartemennya harus dibebaskan ya, seperti kayak fasiotomi pada ekstremitas ya. Atau pada kompresi-dekompresi pada intrakranial atau pemasang USD pada torak ya kan. Nah, jadi harus reduce ya, dikurangi tekanannya. Ya, caranya sangat gampang sekali ya di kanan ya. Jadi kalau Anda tidak yakin dengan ininya diklaim dulu ya bagian lateral kantus itu ya supaya minimal kerusakan pada Atau langsung boleh juga karena tekanannya harus dilepaskan secepatnya ya. Lateral dari kantusnya itu biasanya sisi bawah ya, saya biasanya sisi bawah lebih gampang kan ya, dijahit ulang nanti ya, dilepaskan saja ya, disayat ya, pakai gunting bisa, pakai pisau bisa ya, lepaskan ya, sampai nanti kita nilai ya tekanan bola mata itu berkurang dibandingkan pemeriksaan awal ya. Tapi jangan sampai lupa ya memproteksi bola mata ya, nanti sibuk nanti korneanya laserasi. Ya. Oke ya, itu kasus-kasus yang paling banyak kita lakukan tindakan emergensi ya. Lalu kita berlanjut kepada strategi untuk melakukan reduksinya ya. Nanti lanjut dengan fiksasinya ya. Untuk melakukan, halo. Tolong di mute. Iya, tolong siapa itu? Tolong di mute tadi itu. Oke ya. Strategi untuk mereduksi ya dan fiksasi fraktur ini penting sekali ya, tapi lebih penting lagi bagaimana kita men-setting kondisi pasien yang akan dilakukan operasi itu seaman mungkin. Nah, ini sering sekali saya kalau di OK ya sebelum operasi saya ingatin lagi ke residen ya. Ya. Kita membuat setting atau strategi ya. Pertama, yang penting sekali akses untuk RW-nya ya. Kita nilai betul ya. Kondisi frakturnya apa ya? Ya, kondisi soft tissue traumanya apa? Pastikan betul available enggak ya, matching enggak untuk dilakukan akses RW-nya di hidung atau sebaliknya harus di mulut atau sebaliknya harus di trachea ya, tracheostomy. Ya. Jangan dipaksakan atau dilakukan ya atau ketidaktahuan
kayak yang paling gampang gitu ya, untuk fraktur NOA atau Lefort itu dipaksakan atau tidak tahu dipasang ETT-nya di nasal. Itu sangat berisiko sekali. Ya, kenapa nggak di oral aman? Ya, walaupun ya ada fraktur juga ya yang disertai juga dengan fraktur di mandibula. Tidak akan sulit untuk melakukan oklusi nanti ya. Kita men-setting ya strategi ini untuk mengamankan dulu airway karena ini penting sekali untuk keamanan pasien ya. Nanti anestesi nanti ngomong-ngomong nanti itu ya. Kita sebagai dokter bedah enggak bisa mengamankan airway-nya ya. Nah, gimana? Ya nanti kita lihat dari ya. Lalu kita strateginya diatur juga apakah ini perlu cepat atau tidak sesuai dengan 4 kategori timing tadi ya. Lalu yang kedua juga apakah ini perlu sekali operasi atau beberapa kali? Kita nilai itu sesuai dengan kondisi ya. Kondisi yang kita nilai. Kondisinya apa? Kalau yang udah tahu ya, saya sering bilang ya, ITTF ya. Kalau bagi PPDS yang belum tahu, tolong ya catat ya, ITTF ya. Kondisi untuk menilai apakah suatu operasi itu bisa kita cepatkan, kita delay, atau kita lakukan satu tahap atau beberapa tahap ya. ITTF ya. ITTF. I pertama itu indikasi ya. Nah, indikasi itu sesuai dengan kondisi diagnosisnya dan kegawatannya dan timing operasi tadi. Ya, indikasi ya. Ada indikasi, ada fraktur, dan ini ya pasti kita lakukan kan, ada indikasi kan nanti kan. Yang kedua adalah yang kedua adalah toleransi. Ya. Toleransi pasien dapat enggak ya? Toleransi umumnya ya, khususnya semuanya ya yang sesuai dengan kondisi pasien ya. Harus oke dulu. Ya, indikasi udah oke, toleransi pasien aman, oke ya, baru lanjut T ketiga. Mencukupi nggak syarat yang ketiga nih? T3 adalah timing. Nah, timing tadi yang tadi ya. 4 timing tadi ya. Nah, yang terakhir adalah F fasilitas. Nah, fasilitas kita lihat juga. Fasilitas setting di tindakan di emergency sama tindakan elektif bisa nggak disesuaikan dengan kondisinya. Ini nanti pasien fraktur atau soft tissue-nya sepikan hebat, fasilitas nggak ada. Padahal ini butuh ini ya kan. Nah, jadi sesuaikan fasilitas. Jadi semua dokter bedah harus paham betul dengan konsep ITTF itu ya. Indikasi, toleransi, timing, dan fasilitas. Karena keempat-empatnya wajib ya, harus oke. Ya, harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, jangan sekali-kali untuk dioperasi karena akan menyulitkan kita sendiri ya, menyulitkan pasien ya. Oke ya. Lalu yang strategi ketiga adalah approach dari tindakan untuk melakukan reduksi atau pemasangan fiksator pada fraktur tulang muka di craniomaxillofacial injury ya. Lalu keempat yang kita bahas nanti adalah tentang fiksasi yang rigid ya, yang bagaimana itu ya. Oke, nanti kita nilai ya. Kalau untuk yang kelima ke enam ini nanti lebih ke rekonstruksi ya, delay ya. Oke. Nah, ini untuk yang intraoperatif ya. Nah, saya tadi sudah bahas ya, saya singgung juga tentang apakah ini perlu intubasi ya, intubasinya nasal kah, oral kah ya, atau submandibular kah ya, ada juga TNI ya, atau tracheostomy ya. Lalu kalau nasal bagaimana kriterianya tadi ya, udah bilang ya. Kalau oral gimana ya, pokoknya jangan sampai mengganggu A ya, airway. Lalu ketiga yang penting juga akses airway itu ya, diamankan itu loh. Mau pasang intubasi, mau tracheostomy, ETT aja diamankan ya. Ya, cube itu diamankan. Jangan sampai akan terjadi lepas ya, karena saya pribadi pernah mempunyai pengalaman ya di satu rumah sakit itu lepas mungkin sekian menit itu ETT-nya lepas ya kan. Nah, itu harus dipakai lagi ya, dipaskan lagi supaya nggak akan menjadi gangguan buat kita, maka ETT atau tube-nya itu dijahitkan. Nah, kalau saya lebih suka dijahitkan karena kita tidak bisa mengandalkan penataan anestesi atau anestesi dengan modal plester ya, karena plester itu sangat bias sekali karena dengan cairan, dengan darah, dengan manuver kita ya itu bisa lepas. Nah, tapi kalau jahitan, nah itu lebih aman. Nah, jahitannya kemana? Jahitannya paling aman itu ke cartilage. Nah, saya biasanya kalau cartilage itu saya jahitkan ke cartilage dari columella ya, ke depan septum nasal itu kuat itu ya. Ya. Atau ke bagian yang rigid lain, misal kemana kita, misal ke giginya, kalau dia misal kita amankan giginya, kalau giginya aman ya, penting sekali untuk mensecure ya, mengamankan tube dari ya, selang dari nafas itu. Lalu yang penting juga ini ya, ini banyak juga yang residen PPDS yang bingung nih.
yang pemasangan fiksasi ya, wire untuk menentukan oklusi pada pasien. Apakah saat intraoperatif atau postoperatif ya? Ini biasanya sebetulnya bukan masalah itunya ya, masalah kapannya sebetulnya. Sebetulnya intinya adalah kita sebagai dokter bedah ya, yakin nggak bahwa oklusinya sudah capai atau belum? Itu yang penting. Ya, kalau oklusi sudah capai ya paling untuk mengamankan bisa kita pasang postoperatif. Tapi kalau saat intraoperatif oklusi belum bisa, ya kita pasang dulu. Kita pasang ya IDW atas bawah ya, wire ya atas bawah di apanya? Di arc barnya. Nah, nanti kita tangkupkan dan kita mengkemkan pasiennya ya. Ini kalau pasien dengan selangnya ETT-nya di nasal ya atau tracheostomy itu bisa kita nilai sangat leluasa itu. Kita nilai itu oklusinya dengan nilai gigi M1 M1-nya. Ya, tapi kalau kita udah yakin ya enggak usah pasang ya. Nah, dan kita cenderung intraoperatif pasti udah dapat itu, harus dapat. Karena kalau nggak dapat artinya operasi kita nggak tercapai, goal dari operasi nggak capai. Nah, paling untuk maintenance-nya kita biasa pakai rubber saja post op ya. Hari pertama ya, 1 hari setelah operasi itu ya, pagi besoknya kita pasangin rubbernya ya. Oke. Nah, ini approach tadi ya. Jadi ini sayatannya di mana sih untuk mencapai patahan itu? Ada beberapa sayatan sesuai dengan spesifikasi fraktur pada tulang muka ya. Oke ya. Intinya ya, sayatan itu kita sebetulnya banyak kita ikuti dari kalau pasien disertai dengan laserasi pada wajahnya. Biasanya kalau ada laserasi pada wajahnya biasanya yang ada patahnya, biasanya di bawahnya ada patahnya, di atasnya ada lukanya. Nah, itu biasa kita pakai ya. Dan boleh itu di-extend ya, diperluas ya untuk mendapatkan area operasi yang leluasa untuk memasang fiksaturnya ya, untuk melakukan reduksi dan fiksaturnya. Tetapi penting ditegaskan di sini jangan sekali-kali untuk daerah mid face ya. Mid face itu kan betul-betul anterior dari wajah ya, depan wajah. Jangan sekali-kali untuk dilakukan sayatan tambahan atau memanjang ya. Kalau perlu sayatan segitu jangan ditambah-tambah lagi ya. Malah kalau bikin sayatan baru itu malah sangat diharapkan ya, not forgiving ya. Janganlah ya. Karena kita banyak area, nanti kita lihat mana sih approach untuk wajah mid face itu ya. Oke, sip. Nih, yang pertama ya, untuk upper face ya dan mid face bagian atas ya. Nah, itu kita bisa bikoronal ya. Bikoronal memang time consumption ya, membutuhkan waktu, lalu kemungkinan relatif banyak darah ya, karena kita membongkar ya dari anterior scalp sampai ke bawah ya. Jadi kalau kita butuh waktu, kita harus kasih tahu anestesi. Ini kan agak-agak lama karena kita butuh approach ya, karena fraktur yang banyak di atas, nah kita butuh bikoronal, maka kita akan butuh waktu dan akan relatif lebih banyak pendarahan ya. Ini pasti banyak yang tahu ya, di berdasarkan pun banyak melakukan tindakan ini. Approach seperti ini ya, oke. Nah, ini untuk yang zygoma ya, zygoma maxilar kompleks. Nah, pendekatannya bisa ya ini yang close ya, semi close ya. Bisa teknik Ken maupun teknik Gilles ya. Nah, Ken ini dari dalam ya, intraoral, kalau Gilles dari sayatan di temporal ya. Itu kita approach sampai ke periosnya, nanti kita ungkit ya bagian ini pada fase zygoma yang depres ya, angulasinya ke infra ke bawah ya. Oke. Nah, atau yang ini langsung ya, kita bikin sayatan kecil ya, ini untuk yang depres juga ya, yang zygomanya apa, yang bisa kita elevasi. Ini ada alatnya juga ya, Carol screw ya. Jadi ditarik nanti, sesuaikan nanti. Ini manipulasinya enggak banyak dan tidak ada buka luas ya. Yang penting kita bisa melakukan palpasi sedemikian rupa sehingga kita tahu bahwa semua segmen patahnya di sisi tripodnya itu sudah alignment udah bagus. Oke. Nah, ini untuk approach ke orbital ya, mid face dan zygoma ya. Ini udah banyak juga ya kalian yang ikut ya. Bisa infrasiliar ya. Bisa sampai di rima lateral ya, di alis ya. Di alis ya, di alis lateral ya. Nah, itu untuk mencapai rima lateral ya. Oke. Nah, ini untuk yang
mid face bagian bawah ya. Nah, ini intraoral ya. Saya di sulcus ya, di vobukal ya, itu dapat itu ya. Nasal, lateral bisa juga ya, sampai maksila, sampai ke arah zigoma pun bisa dapat ya. Kadang kalau bagus itu sampai ke prima inferior dari orbita ya, dapat itu. Oke. Nah, ini untuk yang ke nasal ya, ini untuk yang close, yang open ya, yang tadi yang close dengan alat-alat forceps tadi ya. Sebelumnya, ini yang open ya, bisa melalui yang tadi saya bilang ya, dengan bicoronal approach ya, atau infraciliar ya di sisi medialnya, atau yang tadi yang bawah ya, sulcus nivo di oral tadi ya. Oke. Nah, ini untuk luar mandibula ya, untuk lower face ya. Ini iris dari sisi ya, mulai dari preauricula sampai ke bawah ya, ke depan ya, itu bisa dibuka semua ya. Ini, oke. Nah, ini fixator yang kita pakai ya. Kita menganut sistem AO juga ya. AO tahu ya. Ortopedi juga AO juga ya. Jadi intinya ya lakukan serigid mungkin ya. Lakukan serigid mungkin setelah direduksi dengan seadekuat mungkin ya. Kenapa? Karena penting sekali untuk mendapatkan rigiditas fixator sehingga penyembuhannya bagus. Dan juga ingat pada wajah ya, kita penting sekali ya. Ini yang kadang kita banyak mendapatkan mengembalikan ya kontur wajah itu, baik dalam proyeksi vertikal ya, tinggi wajah ya, vertikal wajah, lebar, dan proyeksi depannya. Itu yang paling sulit untuk dilakukan kadang ya kalau frakturnya komunitif ya. Pada mid face itu paling banyak kita sulit mendapatnya ya, dan butuh sebagian beberapa kita butuh operasi rekonstruksi ya, kadang ya. Oke, lalu prinsipnya fixator itu minimal 2 skru di ujung-ujungnya ya, di antara garisnya ya, dan platnya harus menstabilkan dari panjangnya batas itu ya, harus terletak pada sepanjang batas itu sehingga batasnya bisa terperbaiki lagi ya. Dan bila ya ada bond yang hilang ya, lebih sekitar setengah senti atau lebih, itu biasanya kita butuh bone graft ya. Oke ya. Nah, ini yang penting sekali ya. Fixator pada tulang muka ini ya, mandibula biasanya jadi landmark, penanda atau acuan ya untuk merekonstruksi pada bagian atasnya maksila ya. Kenapa? Karena tujuan utama kita mengembalikan oklusi. Nah, itu makanya jadi kita biasanya kita oklusikan dulu intraoperatif ya, seperti yang kita jelaskan tadi ya. Intraoperatively kita harus lakukan oklusi dulu, menilai oklusinya normal atau enggak. Kalau dapat itu artinya kita baru lakukan tindakan perbaikan atau fixator pada maksilanya ya. Nah, kalau pada mandibula itu ya kita bisa menggunakan saya bilang tadi ya, bisa dilakukan fixator yang flat screw ya, bisa dengan suspension ya. Timingnya beda sekali ya, minimalnya perdarahan pun minimal ya. Oke. Ini ya gambaran yang dengan segala macam fixator yang kita bisa lakukan untuk mengembalikan kondisi fraktur pada tulang muka ya. Ini pada mid multiple atau panfasial. Nah, terakhir kita nilai komplikasi ya. Komplikasi kita nilai ya, komplikasi intraoperatif ya, komplikasi post op ya. Jadi kadang bukan sesuatu yang apa ya, yang ideal ya. Kita kadang mendapatkan kasus di mana frakturnya panfasial atau multiple fraktur dengan multiple trauma pada tempat bagian tubuh lain, maka kadang ini bisa muncul karena kita terkondisikan dengan mempertimbangkan hemodinamik pasien ya, trauma pada tempat lain yang membutuhkan operasi lebih besar dan lebih penting ya kan. Nah, maka kadang ada kondisi seperti ini. Tapi yang paling banyak kondisi ini muncul karena memang sedemikian beratnya atau severity dari panfasial frakturnya ya, sehingga kadang kita sulit untuk mencapai sekian banyak goal atau tujuan dari operasi itu. Seperti kalau panfasial itu
Left ada juga, NOA ada juga, frontal fracture ada juga, mandibula juga dengan segmental dan comminuted itu, maka kita akan struggle ya berini dengan kondisi pencapaian goal yang ideal itu. Nah, muncullah komplikasi yang ada ini ya. Oke. Thank you ya semua. Ini kuisnya nih. Tolong ya, tolong dibaca ya. Nanti tolong di WA-kan ke saya ya. Silakan ya. Ya, jadi yang pertama ditanya sama saya ya, kode PDS ya. Nih, tulang yang menjadi patokan untuk adanya diagnosis left fracture. Apakah fracture pada temporal, sphenoid, ethmoid, pterygoid atau palatina? Ya. Oke. Ya, dapat ya. Yang kedua kuisnya nih. Ini BD ada ya, A sama C aja. Nah, ini mana sih yang fracture NOE nih? Apakah pilihan A atau pilihan C? NOE ya. Ya, boleh difoto boleh ya. Foto aja kalau enggak ya. Oke ya. Yang ketiga, nih. Pasien dengan kelengkapan ya, device pada kepalanya ya yang bisa mengamankan kepala kalau terjadi cedera. Ya. Ya, jadi campbell zone-nya di kata kunci pada tulang apa sih? Ya. Weak facial bone must be fractured in to classify as campbell zone. Ya. Ya. Apakah tulang frontal, ya, sphenoid, maxilla, temporal atau mandible? Ya. Oke, dah cukup. Oke, silakan Dr. Vandra. Terima kasih kalau lama. Terima kasih pada konsultan kita, Dr. Dedi Saputra, atas penjelasannya. Sesi selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman PPDS yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin dok, bertanya dok. Ya, lanjut Dr. Ihsan. Ya, terima kasih Dr. Vandra atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Dr. Dedi. Sangat menarik sekali materi mengenai yang saya lihat tadi mengenai fraktur ZMC, zygomatico kompleks. Itu ada teknik close reduction itu dok. Jadi setelah kita melakukan close reduction dengan dua teknik tadi, dua pilihan, setelah terreposisi, bagaimana cara kita memfiksasinya supaya tidak berubah lagi posisi dari segmen fraktur ya dok. Terima kasih dok. Terima kasih. Pertanyaan Dr. Ihsan, silakan Dr. Dedi. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ada modalitas ya pada fraktur zygomatico maxilla kompleks yang simple ya, yang mengalami distorsi zigomanya yang minimal ya. Biasanya yang mengalami depres ya, depres atau rotasi minimal ya, baik superior maupun inferior ya, ke bawah atau ke atas ya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih memfiksasinya ya, karena kita kan memang namanya ya close reduksi ya, fiksasinya. Tapi kita bisa memfiksasi dengan mengkondisikan pasien ya. Pertama memang kondisi pasien ya. Kondisi pasien kalau sudah dilakukan fiksasi pada zygomatikus kompleks dengan teknik close itu artinya apa? Tidak boleh ada tekanan pada daerah situ ya. Ya, kadang kalau kita tidak awas itu setelah kita lakukan reduksi tertutup itu bisa berubah lagi ya. Jadi yakinkan bahwa kita menggunakan teknik close reduksi itu pada yang kondisi yang minimal ya. Karena kondisi yang fraktur yang displace, kita tahu ya di zigoma itu tempat lengketnya ya otot apa? Otot
masseter ya, otot yang paling besar ya. Masseter itu kalau dilakukan kalau pasien manipulasi saat mau bicara atau makan itu bisa bergeser lagi ya. Jadi kalau kita tidak yakin akan fix dia di situ, maka jangan lakukan close, kita pilih ya. Jadi pilihan pertama kita harus jelaskan dulu, harus yakin dulu bahwa tindakan close kita itu tidak dilakukan pada kondisi fraktur zigomaticus kompleks yang berat itu ya. Lalu yang kedua, kita bisa fiksasi ya, membantu ya. Kalau saya beberapa kali saya bantu dengan splinting eksternal. Biasanya kita pakai di sini seperti plester yang kuat ya, yang lebih rigid seperti microfor saya pernah pakai ya. Microfor itu cukup kuat ya untuk menstabilkan ya, tapi tidak sekuat kita melakukan reduksi tertutup pada fraktur nasal dengan kita pasang splinting eksternal seperti kayak kupu-kupu itu ya. Itu kan bahannya rigid. Kalau ini kan plester, tapi beberapa kasus bisa ya dengan diikuti langkah ketiga, yaitu pasien harus diupayakan paling tidak 2 minggu ya atau 3 minggu lah idealnya untuk diet cair ya. Diet cair artinya apa? Sangat membantu sekali dengan diet cair sehingga pasien minimal mastikasi, menggunakan otot mastikasi, terutama otot masseternya ya. Lalu benturan ya, pasien dinasihatkan atau diedukasi untuk tidak tidur ke sisi sebelah kiri ya. Sebelah di mana yang zigomaticus apanya? Sebelah kiri ya, jangan tertekan tidurnya di sebelah kiri. Kalau yang zigomaticus kompleks kanan ya jangan yang di kanan ya. Karena penting sekali posisi untuk menghindari adanya benturan, tekanan atau manuver pada daerah yang telah kita lakukan reduksi. Mungkin itu Dr. Vandra. Baik, terima kasih dokter. Gimana dokter Ihsan? Ya, terima kasih banyak dok, cukup jelas. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari rekan-rekan PPDS ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan dokter Flori. Terima kasih, Dr. Vandra. Izin bertanya, Pak. Jadi kalau misalnya kita sebagai dokter bedah umum, Pak, kalau misalnya pasien datang ke IGD dan kita sudah resusitasi primary survey terlebih dahulu, untuk pemasangan plate atau implannya itu kita boleh, Pak? Terima kasih dokter Flori atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Dr. Flori. Jadi jangan ditanya boleh nggak boleh, kan modulnya dikasih kan. Dan kenyataan semua alumni kita bisa melakukan. Ya. Modulnya ada sesuai dengan kurikulum kita dan setiap harinya kalian ya, PPDS ikut kan, ikut operasinya kan. Nah, jadi semuanya boleh ya. Balik ke individu masing-masing. Apakah yakin untuk melakukan suatu fiksasi ya, penggunaan fiksator pada fraktur yang mungkin belum pernah didapat pengalaman, itu pertama. Lalu yang kedua, severitas dari frakturnya, multiple, apalagi panfasial ya, itu balik ke masing-masing individu. Kalau yakin dan mampu silakan, karena beberapa alumni kita itu sangat bagus sekali tangannya. Beberapa saya dapat itu bagus tangannya. Bagus ya di daerah itulah ya pokok daerah alumni kita deh pokoknya ya. Bagus ya. Jadi boleh ya Floria karena sesuai dengan modul ya. Kompetensi kalian ada di situ. Oke, selanjutnya kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan PDS selanjutnya menjelang 7:30. Satu pertanyaan. Halo, Assalamualaikum, Dok.
Waalaikumsalam. Dok, Andi dok, izin bertanya dok. Jadi untuk kasus-kasus dengan tadi yang disampaikan dengan plate fraktur, kan kita nantinya kita lakukan bisa dilakukan pemasangan IDW akbar dok. Nah, untuk indikasi kapan kita lakukan removal implan itu apa saja indikasinya dok? Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Andi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya indikasi membuka implan. Gimana Andi, Dokter Andi? Iya dok, indikasi membuka implan dok. Wah, bagus ya. Ini mungkin enggak saya singgung ya, karena memang masih banyak lagi sebetulnya yang hal praktis yang belum ya. Jadi buka implan itu untuk yang eksternal yang kita pasang IDW akbar ya, atau yang rubber lah yang paling apa dulu ya. Rubber itu biasanya kita rata-rata kita buka untuk pasien anak itu 2 minggu ya, untuk dewasa 3 minggu. Rubber ya. Kalau sama dengan IMF juga sih, intramaxillary fixation ya, dengan bukan rubber tapi yang dengan kawat ya. Rata-rata 3 minggu untuk dewasa. Kalau untuk akbarnya biasanya 2 bulan ya, 8 minggu. Sebelum itu ya pasien harus menjaga oral higiennya, lalu kontrol untuk menilai fiksaturnya. Kadang dalam beberapa minggu pertama itu fiksaturnya kadang-kadang longgar ya, IDW atau akbar longgar, itu kita bisa kencangkan di poli ya. Lalu yang ketiga dia harus latihan ya, latihan buka tutup mulut ya. Jadi 3 hal itu harus dikontrol betul sehingga tercapai waktu 2 bulan itu atau 8 minggu itu untuk dibuka implan atau remove IDW akbarnya. Mungkin itu Dr. Pandra. Terima kasih Dokter Dedi. Ada pertanyaan selanjutnya? Izin bertanya dok. Ya, terima kasih Dr. Teguh, silakan. Iya. Jadi tadi terkait pertanyaan Dr. Ihsan sama Dr. Andi. Jadi ada beberapa pilihan treatment untuk fraktur CFC. Di antaranya tadi ada penggunaan interdental wiring dan pemasangan ORIF mini plate. Nah, itu untuk beberapa kasus seperti fraktur Lefort itu ada beberapa treatmentnya itu dilakukan pemasangan suspensi dok. Nah itu untuk pemilihan tindakan pemasangan suspensi itu apakah harus selalu dilakukan pada semua jenis fraktur Lefort untuk fiksasi yang optimal atau pada kasus-kasus tertentu saja dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Teguh atas pertanyaannya. Teguh ya? Wah, kok beda suaranya ya? Teguh ya nanya Teguh ya? Iya Pak, Teguh Pak. Wah, dari bawah ya. Jadi suspension wiring itu tadi telah dijelaskan di tindakan apa ya untuk Lefort ya. Jadi sebetulnya prinsipnya balik lagi untuk penilaian ya dan mengidentifikasi yang tepat apakah Lefort fracture itu tipenya garisnya itu apa ya istilahnya kalau di manula namanya favorable gitu loh. Istilahnya garis fracture enak gitu loh. Kalau enak itu biasanya kita bisa dengan suspension, artinya typically banget gitu loh. Level 1 kayak itu ya kan tahu ya gambarnya garis fracture-nya, level 2 itu, level 3 itu. Sebetulnya bisa. Cuma masalahnya kita kan balik lagi, apakah kita kan tujuannya kan untuk fixator itu untuk mengembalikan ya struktur patah itu, yang kedua untuk meyakinkan bahwa fixator itu rigid atau tidak. Nah, gitu. Kadang kalau fixatornya setelah kita pasang ya reduksi tercapai, tapi rigiditasnya kita tidak yakin ya kan. Nah, kalau tidak yakin ya kita harus dobelkan kombinasi dengan ORIF yang flat screw. Ya. Tapi kalau yakin kita ya, yakin udah cukup dengan suspension. Gitu jawabannya. Ya. Dan semua Lefort bisa ya. Semua Lefort bisa. Cuma kendalanya kalau Lefort 3 ya kita pasang sampai ke akbar itu biasanya sangat kontur wire-nya akan teraba, itu akan nampak kadang. Nah, itu makanya kalau untuk level 3 biasanya kita kombinasi, saya pribadi kombinasi ya. Kombinasi kalau misalnya bagus ya kita atau saya beralih ke flat screw saja. Itu pun dengan catatan
tidak ada tambahan fraktur pada maksila di sisi bawah. Kadang kita saya jelaskan juga tadi kan, Lefort itu kadang tidak semanis atau sesuai dengan teori bukunya. Dia kadang satu sisi saja, atau satu sisi lain double atau 3 ya. Kasarnya Lefort 1, 2, 3 ada itu. Di satu sisinya lagi, Lefort 1 saja, atau Lefort 2 saja, atau Lefort 3 saja. Jadi variasinya banyak. Nah, variasi itu yang kita identifikasi. Ini yakin nggak kita dengan satu modalitas suspension saja? Kalau nggak yakin, harus kombinasi. Ya, karena kombinasi dari pengalaman saya itu lebih baik hasilnya. Ya, untuk mencapai yang 3 tadi ya, proyeksi vertikal, ya, anterior dan traversalnya. Oke, begitu Teguh. Iya dok, terima kasih dok. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, nah berarti 8, mungkin kita akhiri sesi tanya jawabnya. Sebelum kita tutup, kita minta kata-kata dari maupun Sekretaris Prodi Dr. Rizky Ramadian. Kepada Dr. John atau Dr. Rizky, dipersilakan. Dr. John ada ya, Dr. Vandra ya? Ada dokter. Lanjut Rizky, lanjut. Ya, mungkin dari Prodi, ya. Nah, iya deh ya. Ya. Ya, mungkin dari Prodi kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Dedi. Menarik sekali kuliah Dr. Dedi pada pagi ini, sangat kompleks dan sangat aplikatif. Diharapkan kita semua bisa mengambil manfaat dan kita lihat hasilnya pada laporan jaga berikutnya. Karena hampir setiap laporan jaga ada kasusnya. Kita harapkan akses dari PPDS, baik itu di UGD maupun diskusi di laporan jaga akan lebih hidup gitu ya, dan lebih menguasai. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat. Terima kasih Dr. Dedi. Semoga apa yang diberikan akan bermanfaat. Iya, sama-sama Dr. Rizky. Dr. John, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Tata. Ya. Demikian ya kuliah Di subuh mohon kita topik-topik lainnya nanti Dr. Dedi. Iya, insya Allah. Karena dengan kesinambungan kuliah subuh ini saya lihat banyak manfaatnya. Mengingatkan kita semua gitu loh. Feedback buat kita semua. Iya. Oke, terima kasih Dr. John dan Dr. Rizky. Kuliahnya sangat menarik Dr. Dedi. Ya, terima kasih Dr. John. Ya. Baik, demikianlah kuliah subuh kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Dedi sebagai pemateri. Saya sebagai moderator, maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.